Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya melanjutkan metabolisme purin pirimidin. Ini adalah yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini. Mengenai nomenklatur tata nama, saya pikir kalian sudah tahu semua karena ini baru dipelajari di SMA. Peran biomedis dari basa purin maupun pirimidin. Yang pertama sebagai sumber energi dalam bentuk ATP ataupun GTP, bagian dari koenzim NADH, NAD, kemudian NADP, kemudian sebagai regulator atau second messenger seperti CAMP, CGMP, dan sebagai penyusun RNA dan DNA. Ini nomenklatur tata nama. Kemudian biosintesis purin dan pirimidin itu ada dua, melalui jalur sintesis de novo dan jalur penyelamatan. Tempat utamanya adalah di hati. Jalur penyelamatan. Jalur penyelamatan purin itu membutuhkan adenin, hiposantin, atau guanin bebas, atau basa purin bebas. Dengan bantuan enzim APRT maupun HGPRT, maka basa purin bebas ini akan diubah menjadi nukleotida monoposfat, AMP, IMP, atau GMP. Tapi ada senyawa yang penting di sini adalah fosforibosil piroposfat. Senyawa ini terbentuk dalam sintesis de novo purin. Sintesis de novo purin membutuhkan beberapa bahan seperti ribosa 5-fosfat. Faktor yang penting itu ribosa 5-fosfat dan PRPP sintase. Ribosa 5-fosfat dihasilkan dari jalur heksosa monoposfat. Basa purin disintesis dalam bentuk nukleotida. Terjadi pembentukan inosin monoposfat, adenosin monoposfat maupun guanosin monoposfat. Faktor penting yang pertama kali terbentuk adalah fosforibosil piroposfat dari ribosa 5-fosfat dengan ATP dan bantuan enzim PRPP sintase. Mengapa penting? Karena PRPP berfungsi dalam sintesis pirimidin, jalur penyelamatan, sintesis NAD dan NADP. Dalam sintesis de novo purin yang terbentuk pertama kali adalah IMP, lalu diubah menjadi AMP maupun GMP. Nanti kalian bisa pelajari di sini jalur-jalurnya. Penting diperhatikan bahwa dalam sintesis purin dibutuhkan formil ya, yang ditransfer dari formil tetrahidrofolat. Nah, ini pembentukan AMP dan GMP ya, dari inosin monoposfat menjadi adenosin monoposfat dengan penambahan asam amino. Ya. Kemudian dari inosin monoposfat menjadi guanosin monoposfat ya, dengan penambahan asam amino juga. Nah, kemudian dari tadi anabolisme atau sintesis, sekarang katabolisme purin. Jadi nukleotida dalam bentuk AMP itu akan mengalami nukleotidasi menjadi adenosin, lalu kehilangan fosfor mengalami fosforilasi menjadi basa purin. Basa purin bebas ini nanti akan dikatabolisme lagi menjadi asam urat produk akhirnya. Kalau tidak diselamatkan melalui reaksi penyelamatan. Kita lihat di sini ada enzim yang penting yaitu enzim xantin oksidase. Enzim ini menghasilkan asam urat. Ya, menghasilkan asam urat dan ya, senyawa proradikal yaitu H2O2. Ini ringkasannya. Nanti bisa kalian lihat bahwa di sini bentuk yang bisa mengalami deoksi ya. Bentuk deoksi itu adalah bentuk dengan 2 fosfat ADP. Kita tahu bahwa deoksi nukleotida itu yang menyusun DNA. Nah, bentuk yang bisa mengalami reduksi itu adalah bentuk 2 fosfat. Selanjutnya kita ke sintesis pirimidin. Sintesis pirimidin yang pertama melalui jalur penyelamatan. Jalur penyelamatannya tidak sesederhana pada jalur penyelamatan purin karena dia memiliki 2 tahap. Ya. Ada basa pirimidin bebas, maka dia perlu ditambahkan ribosa 1-fosfat menjadi nukleosida.
ya, nukleosida, ribosa dan basa nitrogen. Baru reaksi yang kedua penambahan ATP, baru terbentuk nukleotida. Jadi dua tahap. Sintesis de novo pyrimidin ini juga lebih sederhana dibandingkan sintesis de novo purin. Karena dia pembentukan cincin dulu, baru penambahan PRPP. PRPP-nya pun sudah disintesis dari sintesis de novo purin. Kita lihat pertama kali yang terbentuk dalam bentuk nukleotida dari sintesis pyrimidin itu adalah UMP, ya, UMP, ya, urasil monofosfat. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini, ya, pembentukan UMP. Penting di sini adalah dari asam orotat menjadi OMP. Ya. Di sini terjadi penambahan fosforibosil pirofosfat sehingga menjadi OMP, ya, mononukleotida sampai akhirnya menjadi UMP. Setelah itu pembentukan yang lain, ya, sitosin maupun timin. Tadi urasil, sekarang sitosin dan timin. Mirip dengan pembentukan yang terjadi pada biosintesis de novo basa purin. Di sini terjadi penambahan asam amino, glutamin untuk pembentukan CTP dengan mengalami beberapa kali fosforilasi, ya. 3 kali fosforilasi. 1, 2, 3. Ya, bentuk 3. Kemudian bentuk yang bisa menjadi deoksi tadi adalah bentuk 2, yaitu di sini UDP menjadi DUDP, ya, dengan reaksi reduktase ribonukleotida reduktase, kemudian diubah menjadi bentuk DUMP. Nah, di sini ada yang penting yaitu DUMP menjadi TMP, dibutuhkan asam folat. Di sini yang dibutuhkan adalah metilen tetrahidrofolat sebagai donor unit 1 karbonnya dengan bantuan enzim timidilat sintase. Ini adalah ringkasan. Ya. Nanti bisa kalian pelajari. Kemudian katabolisme pirimidin. Katabolisme pirimidin itu menghasilkan, ya, asetil-CoA, suksinil-CoA, atau pada bakteri menghasilkan CoA. Ini tahap awal sama, ya. Misalnya dari nukleotida menjadi nukleosida menjadi basa purin. Nah, basa purin nanti akan diubah menjadi beta alanin, basa pirimidin maksud saya, beta alanin atau beta aminoisobutirat. Ya. Ini bisa diubah, maksudnya beta alanin nanti bisa masuk ke asetil CoA, beta aminoisobutirat bisa menjadi susunan CoA, sedangkan beta alanin pada bakteri bisa diubah menjadi CoA. Ini terkait dengan dampaknya nanti. Kalau yang tadi katabolisme purin tadi langsung produk akhir asam urat. Ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, mekanisme kontrol sintesis purin dan pirimidin itu mekanisme inhibisi umpan balik. Kalian bisa lihat mana yang menghambat, mana yang menginisiasi, ya. Di sini ternyata produk akhir itu menghambat enzim-enzim di awal. Ini juga sama, ya. Sintesis pirimidin dikontrol oleh mekanisme inhibisi umpan balik. Ya, ada yang menghambat, ada yang positif, ya. Inhibisi negative feedback inhibition, ada yang positif efeknya nih. Kemudian kelainan metabolisme purin. Nah, kelainan metabolisme purin yang pertama GOT atau VIRI. Ya, terjadi hiperurisemia, ya, hiperurisemia yang lama kemudian mengendap menjadi natrium urat yang akan menjadi tumpukan natrium urat di celah-celah sendi. Itu jadi namanya TOFU atau yang kita lihat seperti ini. Ada obat namanya allopurinol, itu menghambat enzim santin oksidasi supaya tidak terjadi pembentukan asam urat. Kemudian ada Lesnian syndrome. Ini karena gangguan reaksi penyelamatan. Nah, ini kerja allopurinol, ya, sebagai inhibitor dari enzim santin oksidase. Kemudian ini severe combined immunodeficiency disease. Kemudian penyakit von Gierk. Ya, penyakit von Gierk ini karena kekurangan glukosa 6 fosfatase, ya. Jadi
pada jalur heksosomal fosfat itu ada dua reaksi ya. Yang pertama itu G6PD, kemudian ada glukosa 6 fosfatasenya. Nah, ini yang keduanya ini kurang. Sehingga uh, terjadi penumpukan asam urat. Kelainan metabolisme purin ya, pirimidin maksudnya. Ini pirimidin itu tidak banyak. Mengapa tadi sudah saya sebutkan? Karena hasil katabolitnya tadi bisa diubah menjadi koenzim A, ya, bisa diubah menjadi asetil-CoA, suksidil-CoA, dan koenzim A. Kemudian dia juga larut air, sehingga tidak menyebabkan penumpukan menjadi batu. Berbeda dengan katabolisme purin tadi, dia asam urat itu bisa menjadi batu urat. Ada namanya orotat asiduria, tapi ini jarang, ya. Kemudian kita perlu tahu tentang sitostatika sedikit, itu kemoterapi. Jadi kita tahu bahwa pembelahan sel, perbanyakan sel itu membutuhkan komponen RNA, DNA, ya, nukleotida. Nah, nukleotida ini disintesis melalui jalur tadi, sintesis purin maupun sintesis pirimidin. Nah, sitostika yang biasa digunakan oleh para klinisi itu biasanya memodifikasi atau menghambat proses pembentukan basa purin atau basa pirimidin. Sehingga ada hambatan dalam pembelahan sel. Contohnya di sini adalah analog DOMP ya. Nah, dia menghambat pembentukan DTMP atau antifolat tadi. Nah, ini seperti aminopterin, methotrexate, trimethoprim. Ini berguna untuk menghambat pembentukan atau sintesis nukleotida purin dan pirimidin sehingga terjadi hambatan dalam pembelahan sel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.